Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam acara Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Anutapura Palu. Oleh topangan dan kekuatan Tuhan, kita boleh mengalami perjumpaan iman ini dan kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita ada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita membutuhkan kekuatan dan penerangan Roh Kudus. Untuk ini kita akan mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memperkenankan kami hari ini mengalami perjumpaan dalam refresh Jemaat Sion Anutapura Palu. Kami percaya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menguatkan kami setiap saat. Dan kini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus berkuasalah atas kami, agar kami memahami dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 34. Roma 8 ayat 31 sampai ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita, disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita renungkan bagian firman Tuhan dengan pokok renungan, di mana kita berpihak. Di mana kita berpihak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pasti mengaminkan kata-kata Paulus dalam bacaan kita tadi, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan juga kata-kata dalam Pemazmur, Mazmur 118 ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Kita pasti setuju dengan firman Tuhan ini dan yakin bahwa jika Tuhan berada di pihak kita, maka tidak ada lawan, bahkan lawan sekuat apapun yang dapat mengalahkan kita, dan tak ada yang akan menakutkan kita. Yesus adalah jaminan keselamatan dan kemenangan kita. Tapi masalahnya saudara-saudara adalah kita sendiri berada di pihak mana. Saudara-saudara, suatu saat Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah mengucapkan hal yang justru atau seolah bertentangan dengan firman ini. Pada waktu itu Amerika Serikat sedang dilanda perang saudara antara pihak utara dan pihak selatan. Pihak utara menentang perbudakan dan pihak selatan mempertahankan perbudakan. Lalu ketika terjadi perang itu, maka kemenangan ada di pihak utara, pihak yang menentang perbudakan. Kemudian salah seorang penasehat Lincoln berkata bahwa ia bersyukur karena Allah berada di pihak utara, artinya berada di pihak yang menentang perbudakan.
Kepada penasihat itu Abraham Lincoln berkata, "Tuan, saya tidak khawatir apakah Allah berada di pihak kita atau tidak. Saya justru khawatir apakah kita berada di pihak Allah atau tidak." Inilah yang jarang terpikirkan oleh kita. Seolah-olah secara otomatis Allah ada di pihak kita dan semuanya beres. Sementara itu kita sendiri entah di mana dan kemana, di mana kita berada, di mana kita berpihak. Sebab itu perkataan Lincoln ini perlu kita renungkan. Persoalannya bukanlah lagi Allah di pihak kita, itu pasti. Tapi kita sendiri berada di posisi mana? Apakah juga berpihak kepada Allah atau menjadi sekutu Allah dalam hidup sehari-hari? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita tak meragukan penyertaan Allah dan keberpihakan Allah dalam seluruh hidup kita. Namun kita sendiri perlu melihat ke dalam diri kita. Apakah kita menanggapi penyertaan dan keberpihakan Allah bagi kita dengan mengikuti kehendak-Nya, merencanakan segala sesuatu berdasarkan maksud-Nya, dan menyelaraskan kehendak-Nya dengan kehendak kita. Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan tindakan-tindakan kita? Apakah sesuai dengan kehendak-Nya? Kalau tidak seperti itu, kita belum bisa dikatakan ada di pihak Allah. Kita hanya membuat Allah secara otomatis berada di pihak kita, tapi kita sendiri belum berada di pihak-Nya. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita periksa kembali rencana dan harapan-harapan kita. Apakah sudah sesuai atau justru bertentangan dengan kehendak Allah? Dan biarlah Tuhan yang Maha Tahu itu menyelidiki hati kita dan menuntun kita sesuai dengan kehendak-Nya. Membawa diri kita benar-benar ada di pihak-Nya, sehingga sungguh-sungguh kehidupan ini akan kita jalani dalam pengharapan dan kekuatan bahwa tiap-tiap saat Tuhan ada di pihak kita, dan kita semua juga ada di pihak Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita tutup renungan kita dengan memohon pertolongan kekuatan Tuhan dan bersyukur untuk berbagai kebaikan-Nya yang kita alami dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Pujian syukur patut kami naikkan kepadamu Bapa untuk kesempatan mendengar dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya oleh tuntunan dan kuasa Roh Kudus, kami sungguh-sungguh membawa kehidupan kami berada di pihak Tuhan, sama seperti Tuhan yang selalu menyatakan keberpihakan kepada kami. Meskipun kami orang-orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menjalani kehidupan kami hari demi hari, bukti keberpihakan Tuhan kepada kami. Kiranya hal-hal inilah yang membuat kami selalu bersyukur kepadamu dan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut akan segala sesuatu yang membuat kami terbatas dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya oleh pertolongan-Mu kami dikuatkan untuk melewati masa-masa yang sulit ini dengan tetap berpengharapan bahwa Tuhan melindungi kami, memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Teruslah Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, melindungi gereja-gereja Tuhan yang terus melayani dengan berbagai bentuk dalam masa-masa yang sulit ini. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, warga jemaat apapun keadaannya akan tetap terlayani dengan pendampingan-pendampingan, dengan doa-doa yang dinaikkan oleh warga jemaat-Mu, yang dilakukan juga oleh para pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami akan jalani kehidupan kami dalam tuntunan dan pertolongan-Mu. Tuhan terus memihak kepada kami, memberikan kami pertolongan. Ini syukur kami Bapa, ampuni segala dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.